Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Arfah Nur Fauziah dari Prodi Informatika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman web 2. Pada soal, mahasiswa TI diminta untuk membuat substansi pemrograman web dari si akad untuk menampilkan bagian form database mahasiswa pada pemrograman berbasis web. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di soal ini pada bagian pertama mahasiswa diminta untuk membuat database dan tabel. Nah, di sini saya sudah membuat database dan tabelnya. Nah, saya membuat nama database-nya yaitu fakultas, lalu untuk tabelnya dengan nama mahasiswa. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa kolom, ada 6 kolom. Di sini ada NIM yang berupa primary key, lalu jenisnya integer. Di sini nama, varchar, tanggal lahir, varchar, jurusan juga varchar, alamat varchar, dan jenis kelamin juga varchar. Nah, lalu pada bagian B-nya itu membuat form input data. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan input datanya, tapi saya perlihatkan dulu untuk kode program form_inputdata.php. Nah, ini merupakan program dalam pembuatan form inputnya. Saya perlihatkan terlebih dahulu form inputnya. Nah, di sini, ini form input ini terdapat formulir untuk mengisi NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat. Lalu jenis kelaminnya ini menggunakan radio button. Lalu di sini ada tombol simpan untuk menyimpan datanya. Lalu ada tombol batal dan ini tombol tampilkan data. Nah, jadi ketika diklik maka akan menampilkan data mahasiswa. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa data mahasiswanya. Nah, lalu di sini ada tombol aksi. Di sini saya menggunakan ref untuk menghapus. Nanti kita akan coba. Nah, ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada delete untuk menghapus, lalu ada edit. Nanti ketika data yang dimasukkan misalnya ini tidak sesuai, maka kita bisa mengeditnya dengan mengklik edit. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk inputannya. Nah, di sini misalnya saya akan menginputkan data baru. Sebelumnya di sini untuk simpan ini, ketika diklik kalau datanya ini kosong maka akan timbul alert seperti ini. Nah, gagal data, tidak boleh ada yang kosong. Itu harus terisi dulu. Lalu ada juga alert yang memunculkan ketika kita memasukkan NIM-nya itu sama dengan yang ada sebelumnya. Misalnya nih NIM Bido 212241210002. Ini kita coba kalau sama. Di sini 2124121002. Ini misalkan saja di sini namanya misalnya Stefani, tempat tanggal lahirnya 10 ini, jurusannya gizi, alamat desa Taraju, ini perempuan. Nah, ini NIM-nya sama Bido. Coba apa yang akan terjadi. Di sini klik simpan. Nah, gagal, NIM telah digunakan. Ini seperti itu. Karena kenapa tidak bisa sama? Karena NIM-nya itu tadi merupakan primary key. Lalu apabila kita pilihan yang terakhir ketika menginputkan data NIM-nya tidak sama, lalu kita mengisinya semua dengan benar, itu maka akan berhasil. Kita coba NIM-nya 21241210. Yang belum berapa di sini? Lihat dulu. 2 3 4. Nah, ini 6 juga belum. Kita coba 6. 212212006. Misalnya namanya Tommy, tempat tanggal lahirnya 11 Maret
jurusannya mesin, misalnya Desa Laksana laki-laki. Ini kita simpan. Sukses, data berhasil diinput. Nah, ini ketika NIM-nya sudah tidak ada yang sama, ketika dicek NIM-nya tidak ada yang sama, lalu nama dan tempat tanggal lahir dan lain-lainnya itu terisi, maka akan berhasil. Kita lihat ditampilkan data apakah Tommy ada di sini. Nah, Tommy Nur Rohmat 212241210006, isinya Tommy Nur Rohmat, tempat tanggal lahirnya sudah betul, jurusannya sudah betul, alamatnya juga sudah betul. Nah, coba kita akan mencoba mengedit, misalnya ada yang salah di sini. Untuk misalnya Regina ini tanggal lahirnya itu 2001, lalu oh iya, dan Arfa ini jenis kelaminnya laki-laki. Coba akan saya edit di sini, edit, klik edit. Nah, maka akan langsung berpindah ke form edit. Sini sudah terisi, maka sini tidak ada lagi NIM karena ketika namanya itu diedit, maka NIM-nya itu akan hilang. Jadi edit ini berdasarkan NIM-nya gitu. Jadi NIM-nya itu tidak bisa diubah. Misalnya ini namanya sudah betul, tempat tanggal lahir sudah betul, jurusan sudah betul. Nah, ini karena jenis kelaminnya harusnya perempuan, saya coba jenis kelaminnya jadi perempuan. Update. Nah, coba sukses, data berhasil diupdate. Ini kalau sukses seperti ini. Lalu kembali. Nah, perempuan jenis kelaminnya sudah betul. Untuk Arfa sudah betul, diedit. Lalu untuk Regina misalnya ini tahunnya 2001. Di 2001 misalnya. Oh iya, dan ini juga di sini ada button input data, ini untuk kembali ke form input. Coba kita klik ke form input. Oh, mohon maaf, di sini ada yang salah, berarti di sebentar tadi di edit data ya. Ada yang salah. Itu harusnya ke input. Nah, ini form input. Ini karena tadinya namanya form saja, jadi saya betulkan. Kita kembali untuk Regina. Soalnya ini ada di 2021. Oh iya, kembali ke input data dulu. Kalau diklik ke input, form input. Lalu apabila kita kembali lagi ke sini untuk Regina, kalau kembali ke show data, ke data mahasiswa, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan ini untuk demonstrasinya. Seperti ini dulu. Saya lanjut dengan mengikuti langkah-langkah pada soal di sini. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian C, file simpan data. Nah, jadi mahasiswa ini diharapkan membuat file dengan nama simpan.php. Nah, di sini saya sudah membuat filenya dengan nama simpan.php. Nah, di sini tentunya menggunakan kode PHP, lalu ini sana include koneksi.php, ini untuk mengkoneksikan semua sintak yang ada di sini itu ke database. Jadi koneksi.php ini merupakan file untuk mengkoneksikan ke database-nya.
Di sini tentunya menggunakan PHP juga. Di sini ada variable connection, MySQL connect, localhost 3306 sudah dari sananya, root, lalu ini passwordnya kosong, dan ini fakultas ini merupakan database yang sudah kita buat tadi, yaitu fakultas dengan namanya fakultas, nama databasenya. Lalu order gagal koneksi ini apabila servernya misalnya tidak diaktifkan atau error jaringannya. Nah, lalu kembali lagi ke bagian simpan. Oh ya, yang sebelumnya nanti saya jelaskan juga di sini untuk form inputnya. Belum, ini ke simpan dulu. Nah, simpan.php. Nah, ini ada variable message. Jadi sini gunanya untuk memasukkan nanti message apabila terdapat respon dari inputannya gitu. Di sini if is set post ini merupakan name, nama ini itu pada formulir inputnya. Jadi di sini di form input itu ada name, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, dan jenis kelamin. Nah, untuk name-nya ini menggunakan filter sign integer karena ini hanya bisa dengan angka saja karena integer ininya tipenya. Lalu yang selanjutnya di sini if, nah ini jika name itu kosong, nama atau ini namanya kosong, lalu tempat tanggalnya kosong, jurusannya kosong, jenis kelaminnya kosong, atau salah satunya, itu akan memunculkan message data tidak boleh ada yang kosong. Nah, ini headernya itu location di halamannya, yaitu di halaman form input. Else, nah, apabila variable user ini apabila name yang dimasukkan oleh input itu ini akan mencocokkan, jadi kode ini akan mencocokkan, akan mengecek name yang di inputan itu sama atau ada tidak di database. Misalnya tadi untuk pemasukan name yang sama itu tidak bisa karena tadi program yang tadi misalnya 212412102 ini sembarang saja, misalnya kan sama ya name-nya dengan yang bido ini 002, itu akan gagal name telah digunakan ya. Jadi karena ini ada proses pengecekan terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya else. Nah, ini apabila inputannya itu berhasil, itu karena sini insert. Nah, ini memasukkan data ke tabel mahasiswa, itu name, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, dan jenis kelaminnya ini nilainya itu akan dimasukkan ke tabel mahasiswa, lalu akan memunculkan pesan data berhasil diinput. Seperti itu. Ini lokasinya form input. Nah, jadi sebelumnya di sini juga saya akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk form inputnya. Di sini form inputnya juga sama. Di sini untuk requirements connection.php ini untuk dikoneksikan ke database-nya. Ini koneksi.php ini file koneksinya. Ini sama, ada message, variable message untuk diisi dengan respons dari inputannya. Nah, ini style ini itu ya tampilan dari halamannya. Ini background, ini warna ini merupakan warna biru muda, color black ini tulisannya ini. Nah, ini untuk backgroundnya biru, tulisannya ini hitam. Nah, ini menggunakan ini. Lalu title input, nah ini namanya untuk input. Lalu form method post di sini jadi
di form input ini akan memanggil file simpan.php untuk query-nya. Nah, di sini if set message di sini ini untuk message dari simpan.php tadi. Nah, ini jadi untuk yang data tidak boleh ada yang kosong itu merupakan success sama dengan 2. Ini karena di sini di form inputnya ini berarti kan gagal ya. Nah, ini karena yang ini message kode sama dengan 2 itu berarti gagal. Message kode sama dengan 0 gagal juga. Message kode sama dengan 1 itu sukses. Coba kita lihat di simpan.php-nya. Nah, untuk message tadi sama dengan 1 itu berhasil. Coba lihat. Nah, ini ya, sama dengan 1 ini sukses. Lalu saya yang ini udah sih, cuman ini aja. Ini ke bawahnya hanya HTML-nya. Ini form input mahasiswa ini tadi untuk judulnya, ini NIM, nama, tempat tanggal lahir ini. Tadi formulirnya ya seperti itu. Lalu ya selanjutnya ke bagian D. Di sini mahasiswa membuat file koneksi database. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan di sini membuat file koneksi itu dengan koneksi.php namanya. Nah, ini ada variable connection, MySQL. Nah, ini fakultas ini nama database yang akan kita koneksikan. Lalu pada bagian E di sini membuat file menampilkan data, simpan dengan nama file tampil.php. Nah, jadi tampil.php di sini kita lihat ini tampil.php ini kode program dari halaman tampil.php atau halaman tampil datanya maksudnya. Nah, ini untuk halaman data mahasiswa ini tampil.php ini merupakan programnya. Nah, di sini masih sama menggunakan PHP include koneksi.php untuk mengkoneksikannya. Lalu di sini ada variabel query-nya. Ini hanya tampilannya saja. Untuk tabelnya, nah di sini saya menggunakan echo h2 kelas sama dengan, nah ini untuk judulnya, ini untuk menampilkan judul. Kalau echo ini sama dengan print ya kalau di HTML. Ini Universitas Islam Malaysia, ini untuk judul saja. Lalu di sini tabelnya ini menggunakan table border. Jadi saya menggunakan bootstrap di sini untuk tabelnya. Dia ada table row. Ini table head-nya yaitu ini NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan. Ini table head-nya. Nah, lalu di sini ada loop untuk menampilkan setiap baris hasil query. Nah, jadi ketika ada inputan data baru, nah maka akan terus berulang gitu ya. Panggil variabel row ya. Maka menampilkan ini NIM-nya, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, ini akan terus dipanggil. Lalu tabel data untuk ini untuk aksi di sini itu ada link ref untuk delete.php. Ini akan mengeksekusi kode program yang ada pada file delete.php. Lalu untuk diedit juga sama. Nah, di sini ini row name itu apa? Jadi akan mengambil dari NIM-nya gitu. Berdasarkan NIM-nya. Di delete berdasarkan NIM-nya, di edit juga berdasarkan NIM-nya. Lalu ini untuk
button form input, jadi kembali ke masukkan data ini kembali ke form input. Lalu yang selanjutnya di sini untuk bagian F itu membuat file hapus data. Nah, pada file hapus data itu disuruh membuat delete.php. Nah, ini untuk proses delete ini menggunakan kode seperti ini. If is set name, jadi name to delete-nya ini berdasarkan name. Jadi yang akan di delete itu berdasarkan name-nya. Query untuk menghapus data berdasarkan name. Nah, ini query untuk menghapusnya. Delete query ini kodenya sama dengan delete, nah, menghapus dari tabel mahasiswa, dimana dengan name, nah tadi sudah diambil name-nya berapa, berdasarkan name-nya. Misalnya delete-nya Bido, berarti yang dengan NIM 212241210002 ini akan dihapus gitu. Lalu periksa apakah query berhasil dijalankan. Nah, jadi ini ada condition di mana if result ini menampilkan sukses data dengan NIM. Nah, dengan NIM-nya berapa tadi sudah di eksekusi dengan NIM tersebut itu berhasil dihapus, maka akan ada button untuk kembali, yaitu kembalinya ke tampil.php. Coba kita klik, misalnya akan menghapus Ali Rohman, di sini ketik klik delete. Nah, jadi sukses data dengan NIM. Nah, ini yang tadi berhasil dihapus. Nah, ini untuk kembali ke halaman data mahasiswa ini kembali. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini file form update atau edit data. Di sini membuat file dengan nama edit.php. Kita lihat edit.php-nya, kode programnya. Nah, jadi ini saya tampilkan dulu formulir editnya. Misalnya di sini untuk Bido Dihara. Nah, ini form edit datanya, yaitu hampir sama seperti form input. Hanya saja tidak ada NIM, karena NIM itu merupakan primary key, tidak bisa diubah. Lalu juga form editnya ini karena berdasarkan NIM gitu. Jadi NIM-nya itu tidak diedit, tidak bisa diedit. Coba lihat untuk query-nya di sini. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, delete. Jadi diedit berdasarkan NIM-nya. If is set, nah ini mendapatkan nilai NIM to edit dengan NIM-nya berapa. Query untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi tadi delete query, sekarang edit query. Nah, ini untuk programnya. Nah, mengambil data dari tabel mahasiswa, di mana dengan NIM. Nah, NIM-nya berapa? Nah, ini akan dicek. Oke, lanjut di sini sama menggunakan PHP include koneksi.php untuk dikoneksikan. Lalu if ini ada variable server request method post, ini ambil data yang akan dikirimkan melalui formulir edit. Nah, ini nama, tempat tanggal lahir, jurusan Desa Mekarwangi ini. Lalu query untuk melakukan update, dimana update mahasiswa ini nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, dan jenis kelaminnya ini, dimana dengan NIM tersebut itu akan diupdate. Jadi berdasarkan NIM, misalnya di sini saya mengklik editnya namanya Tommy, ini semua data dari Tommy itu akan dimasukkan ke form editnya di sini. Nah, ini untuk kembali ke data mahasiswa. Nah, tadi untuk sebelumnya saya sudah menjelaskan
langkah-langkah berdasarkan pada soal dari langkah bagian A membuat database dan tabel hingga bagian H-nya yaitu membuat file proses update dengan nama proses edit.php. Nah, karena di akhir soal di sini untuk memastikan kembali ketika sudah berhasil membuat file-filenya, langkah-langkahnya. Nah, di sini pada soal buka aplikasi browser Google Chrome. Nah, ini sudah saya buka Google Chrome-nya. Kemudian ketikkan alamat localhost fakultas form_input.php. Nah, di sini saya buka langsung localhost-nya. Nah, ini namanya UAS. Lalu klik form_input.php. Maka akan menampilkan form input mahasiswa. Lalu isi data mahasiswa yang Anda inginkan, kemudian klik tombol simpan. Nah, ini nanti. Coba saya masukkan lagi data yang baru di sini 2122 8 ini belum. Lalu namanya Faisal Kurniawan. Tempat tanggal lahirnya misalnya Jakarta 11 April 2001. Jurusannya informatika, alamatnya Desa Dharma. Lalu laki-laki. Nah, coba kita klik tombol simpan. Nah, maka akan muncul alert sukses data berhasil diinput. Lalu amati hasilnya dan lihat data dengan mengklik tombol tampilkan data. Nah, di sini saya sudah membuat tombol tampilkan datanya. Nah, maka akan setelah dilihat, sudah diamati hasilnya, maka dengan inputan tadi Faisal ini berhasil di input, berhasil masuk ke tabel data mahasiswanya. NIM-nya ini sudah betul yang tadi dimasukkan, lalu namanya Faisal Kurniawan, tempat tanggal lahirnya betul, Jakarta 19 April 2001, jurusannya informatika, alamat Desa Dharma, laki-laki, dan ini ada tombol untuk delete dan editnya. Lalu ketika sudah tampil data mahasiswa yang sudah diinputkan pada soalnya di sini, maka akan tampil dua tombol yaitu delete dan edit. Nah, ini sudah berhasil. Saya demonstrasikan kembali. Nah, apabila kita klik edit, misalnya edit dulu di sini. Nah, ini akan beralih ke form edit. Di sini edit tuh nama, tempat tanggal lahir, ini bisa kita edit. Misalnya Faisal itu jurusannya salah. Jurusannya misalnya teknologi pangan. Update. Sukses, data berhasil diupdate. Kembali ke tabel datanya, maka yang tadinya jurusannya ini informatika menjadi teknologi pangan. Berarti berhasil diedit. Nah, lalu untuk delete di sini, misalnya kita akan mendelete Tommy. Delete. Sukses, data dengan NIM ini Tommy, yang ini NIM-nya Tommy, berhasil dihapus kembali. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.